Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok dua yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Agung Septiadi, yang kedua Syada Humaira, yang ketiga Adinda Nabila, yang keempat Triwijayanti, yang kelima ada Kirata Dona, yang keenam ada Iwan Fadila Erin, yang ketujuh itu ada Bagus Jaya. Di sini kami akan presentasikan materi kami yaitu yang mengenai merancang, mengembangkan dan mengevaluasi media pembelajaran. Baik, untuk materi yang pertama yaitu akan dibahas oleh eh, Adinda Nabila. Pada Adinda Nabila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Merancang media yang tepat untuk proses pembelajaran. Membuat media pembelajaran ekonomi menurut Nyoman Sudanda Sugeng pada tahun 1993 menyatakan bahwa ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan guru dalam membuat media pembelajaran, yaitu tujuan instruksional, efektian, 3 siswa, 4 ketersediaan, 5 biaya pengadaan, 6 kualitas teknis. Dalam pembuatan media, hal-hal yang harus diperhatikan adalah tujuan pembelajaran, keefektifan media, hal-hal yang kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas media, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan menggunakan serta alokasi waktu yang tersedia. Media yang dapat dibuat dalam pembelajaran tidak terbatas jenisnya dan bentuknya, tergantung hasil pemilihan mana yang tepat. Dari sekian banyak media yang cocok untuk digunakan, diantaranya media grafis seperti poster, bagan, diagram, kartun, flipchart, dan lain-lain. Selain itu, tren saat ini adalah penggunaan media berbasis komputer seperti media presentasi. Ya, oleh sebab itu, tepat jika guru atau dosen mampu membuat media minimal media grafis dan media presentasi berbantuan komputer. Pilihannya ada yang pertama yaitu flipchart. Flipchart adalah lembaran-lembaran kertas yang menyerupai kalender berukuran 50 kali 75 cm atau ukuran yang lebih kecil 21 kali 28 cm sebagai flipbook yang disusun dalam ukuran yang diikat pada bagian atasnya. Flipchart dapat digunakan sebagai media menyampaikan pesan pembelajaran. Flipchart secara umum terbagi menjadi dua sajian. Yang pertama, flipchart yang hanya berisi lembaran-lembaran kertas kosong yang diisi pesan pembelajaran. Yang kedua, flipchart yang berisi pesan-pesan pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya, yang isinya kita tentukan, maka dipilihlah bentuk flipchart yang sesuai. Materi yang disajikan pada media flipchart tidak dalam bentuk uraian panjang dengan menggunakan kalimat majemuk seperti halnya pada buku teks, namun materi disarikan, diambil pokok-pokoknya. Yang kedua, flashcard. Flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang berukuran 25 kali 30 cm. Gambar-gambarnya dibuat menggunakan tangan atau foto atau pemanfaatan gambar atau foto yang sudah ada ditempelkan pada lembaran-lembaran flipchart. Flashcard. Gambar-gambaran pada flashcard merupakan rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan setiap gambar yang dicantumkan pada bagian belakangnya. Flashcard hanya cocok untuk sekelompok kecil siswa, tidak lebih dari 30 orang siswa. Kelebihan flashcard antara lain mudah dibawa, praktis, gampang diingat, dan menyenangkan. Ketiga, flannel craft. Flannel craft adalah media pembelajaran berupa guntingan-guntingan gambar atau tulisan yang pada bagian belakangnya dilapisi amplas. Guntingan gambar tersebut ditempelkan pada papan yang dilapisi flanel yang berbulu sehingga melekat. Ukuran papan flanel adalah 50 kali 70 cm. Dipergunakan untuk pembelajaran kelompok kecil 30 orang. Kelebihan flannel craft adalah antara lain gambar-gambar movable dapat menarik perhatian siswa. Siswa dapat berperan aktif untuk memindahkan objek gambar yang ditempelkan. Pembelajaran dapat disetting sesuai dengan kebutuhan yang individual maupun secara kelompok. Dalam kelompok, siswa bekerja dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru, menyusun gambar, atau objek 3 dimensi yang ditempel pada papan flanel. Yang keempat, bulletin board. Bulletin board adalah papan yang khusus digunakan untuk mempertunjukkan contoh-contoh pekerjaan siswa, gambar, bagan, poster, dan objek dalam bentuk 3 dimensi. Pada umumnya berukuran
160 kali 80 cm. Yang berkelebihan yakni menciptakan minat belajar, minat berkarya pada diri siswa, mempersatukan semangat kelas dengan membangkit rasa memiliki bersama dan tanggung jawab bersama, mendorong siswa untuk berkarya dan menciptakan produk, berinisiatif memecahkan masalah sebagai sarana berkompetisi. Antara kelas dalam satu sekolah akan saling berlomba untuk menunjukkan hasil yang terbaik yang disajikan dalam bulletin board. Hal ini memiliki nilai positif bagi siswa karena berlomba untuk menjadikan yang terbaik. Yang kelima, media dari barang bekas. Dalam pembelajaran media apapun dapat digunakan termasuk barang bekas. Selain murah, barang bekas juga mudah didapatkan seperti koran bekas, botol bekas, kertas bekas, plastik dan lain-lain. Misalnya dalam pembelajaran elektronalitas, kita dapat menggunakan kertas dan koran bekas yang dianggap sebagai sampah, di mana hal ini mengakibatkan eksternalitas bagi orang lain. Kertas bekas dapat dipergunakan dalam pembelajaran produktivitas, dalam membuat buku atau produk-produk lain dengan bahan kertas bekas dalam bentuk pembelajaran dengan membuat produk dari bahan bekas, kemudian tenaga kerjanya ditambahkan secara terus-menerus. Sementara faktor yang lain tetap. Dalam menggunakan media barang bekas harus didukung dengan strategi pembelajaran yang tepat seperti simulasi, bermain peran, proyek learning, dan lain-lain. Yang keenam, media dengan PowerPoint. PowerPoint adalah salah satu software yang dirancang khusus untuk menampilkan program multimedia dan menarik. Mudah dalam pembuatan, mudah dalam menggunakan, dan relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat menyimpan data. Kelebihan PowerPoint antara lain dapat menjadikan teks, gambar, film, sound effect, lagu, grafik, dan animasi sehingga menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat, mudah direvisi dan mudah disimpan dan efisien, dapat dipakai berulang-ulang, dapat diperbanyak dalam waktu singkat dan tanpa biaya, dapat dikoneksikan dengan internet. Prosedur pembuatan. Yang terakhir, penggunaan musik dalam pembelajaran. Dengan multimedia PowerPoint, sangat mungkin memasukkan unsur musik dalam media pembelajaran. Musik berfungsi untuk menimbulkan suasana yang memudahkan siswa mencerna informasi. Musik juga menimbulkan ketertarikan siswa, mengurangi kebosanan, mempengaruhi kejiwaan pendengaran. Jiwa sajian informasi lebih bersifat ajakan persuasif, maka diperlukan musik dengan beat yang cepat dan semangat. Sebaiknya jika pesan bertema kesedihan dan musik ditampilkan bernada ceria, maka menimbulkan kejanggalan. Dengan demikian diperlukan pemilihan musik yang sesuai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang mana dia membahas mengenai materi merancang media yang tepat untuk proses pembelajaran. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu mengenai materi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Iwan. Kepada Iwan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, Yohan akan menjelaskan tentang faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang media pembelajaran. Berbagai pertimbangan dalam memilih media pembelajaran akan memberikan manfaat dalam proses pembelajaran, yakni pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, serta memungkinkan peserta didik menguasai tujuan pengajaran dengan baik dan peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Tiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Peranan guru menentukan media yang proporsional. Selanjutnya, dalam memilih media pembelajaran yang tepat, terdapat 6 kriteria khusus yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama yaitu akses. Artinya media yang diperlukan dapat tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan peserta didik. Yang kedua yaitu ada cost. Artinya media yang akan dipilih atau digunakan, pembiayaannya dapat dijangkau. Yang ketiga yaitu ada teknologi. Artinya, media yang akan digunakan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Yang keempat yaitu ada interactivity. Artinya, media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas, sehingga peserta didik akan terlibat aktif secara fisik, intelektual, dan mental. Dan yang kelima yaitu ada organization. Artinya, dalam memilih media pembelajaran tersebut, secara organisatoris mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada novelty. Artinya, media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi peserta didik yang belajar.
Sekian penyampaian materi dari Yohan. Yohan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yohan telah menyampaikan materi mengenai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang media pembelajaran. Selanjutnya itu materi yang ketiga mengenai milih jenis media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang mana yang akan disampaikan oleh Firatodona. Pada Firatodona, silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai memilih jenis media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pertimbangan pokok dalam memilih media terdiri atas beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang akan digunakan sedapat mungkin dapat membantu dan mempermudah dalam mempercapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, media yang dipilih hendaknya selalu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Penyesuaian ini dapat dilihat dari aspek umur siswa atau kemampuan siswa sendiri untuk memahami media yang digunakan. Jika tidak, maka media tersebut tidak lebih akan menjadi sebuah pajangan belaka. Yang ketiga, media yang digunakan hendaknya tepat guna, artinya dapat mempermudah siswa untuk memahami materi pelajaran yang dipelajari. Yang keempat, media yang dipilih hendaknya memang tersedia, artinya tersedia alat atau bahannya, atau tersedia waktu untuk mempersiapkan dan mempergunakannya. Yang kelima, media yang dipilih hendaknya disenangi oleh guru dan siswa. Media yang dipilih hendaknya diminati atau disenangi oleh siswa. Baik, saya lanjutkan. Media yang dipilih hendaknya diminati atau disenangi oleh siswa dan termasuk guru sendiri. Disinilah perlunya guru kreatif untuk menciptakan media pembelajaran agar dapat disesuaikan dengan apa yang disenangi guru dan disukai oleh siswa. Yang selanjutnya, persiapan dan penggunaan media hendaknya disesuaikan dengan biaya yang tersedia. Hal ini biasanya menjadi hambatan pokok karena memaksakan menggunakan media sementara tidak didukung oleh dana yang memadai. Hendaknya media yang digunakan adalah media tepat guna atau media pembelajaran sederhana yang dapat dijangkau oleh siswa dan guru. Yang terakhir yaitu kondisi fisik lingkungan turut mempengaruhi media. Oleh karena itu, perlu diperhatikan baik-baik kondisi lingkungan pada saat merencanakan penggunaan media. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firatodona yang telah menjelaskan mengenai materi memilih jenis media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, materi selanjutnya itu mengenai apa itu modal pembelajaran Azure yang akan saya sampaikan sendiri. Model pembelajaran Azure adalah kekhasan dari buku yang ditulis oleh trio Heinrich, Molenda, dan Russell. Sejak pertama kali buku instrumental teknologi dan media diterbitkan di era 1980-an. Hingga sekarang, buku ini telah mencapai edisi ke-8 dengan perubahan judul, struktur buku, dan para penulisnya menjadi buku instruksional teknologi dan media for learning. Model Azure ini tetap dipertahankan sebagai kekhasan dari buku yang bertema teknologi pembelajaran. Azure adalah suatu mnemonik atau singkatan yang mudah dihafal oleh peserta belajar. Azure berbentuk suatu kata yang punya arti khusus, yaitu make sure, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti meyakinkan. Azure terdiri atas 6 komponen seperti rumusan kata itu sendiri. Setiap huruf mempunyai arti, yaitu yang pertama analyze learner, yaitu menganalisis peserta belajar. Yang kedua yaitu state objective, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran atau komponen atau kompetensi. Selanjutnya yaitu select method, media and materials, yaitu memilih metode, media, dan bahan ajar. Selanjutnya itu analyze media and material, yaitu menggunakan media dan bahan ajar.
Yang selanjutnya itu recur learner participation, yaitu mengembangkan peran peserta belajar. Evaluated dan reviews, yaitu menilai dan memperbaiki. Dari yang di atas, ditinjau dari struktur, maka issue dirumuskan berdasarkan kata kerja tertentu, yaitu analyze, state, select, analyze, require, and evaluate. Yaitu kata kerja dari itu kata kerja ini menunjukkan pada kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan atau dia suara untuk mengolah PBM. Baik, mungkin sekian yang saya sampaikan. Saya kembali. Selanjutnya itu materi selanjutnya yang akan disampaikan yaitu mengenai merancang media pembelajaran dengan menggunakan metode Azure yang akan disampaikan oleh Bagas. Pada Bagas, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Merancang media pembelajaran dengan menggunakan model Azure. Yang pertama, analisis linear. Pada desain pembelajaran, peserta belajar adalah hal yang penting. Apapun bentuk produk, model desain pembelajaran, maka semua upaya diwujudkan demi kelancaran proses pembelajaran. Dalam melakukan analisis peserta belajar, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, misalnya karakteristik umum peserta belajar, kompetensi awal yang menjadi modal dasarnya, gaya belajar dari peserta belajar, aspek psikologis dari peserta belajar, dan banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, state objektif. State objektif atau merumuskan tujuan pembelajaran. Bagian Maldino and objective is a statement of what will be achieved, not of it will be achieved. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran dapat menggunakan rumusan tujuan dengan model ABCD yang berarti A. Audiensi belajar dengan segala karakteristiknya. B. Behavior, kata kerja yang menjabarkan kemampuan yang harus dikuasai. C. Condition, situasi kondisi yang memungkinkan bagi pembelajar dapat belajar dengan baik. D. Degree, persyaratan khusus yang dirumuskan sebagai standar baku pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kompetensi dasar dan indikator keberhasilan yang hendak dicapai pada akhir proses pembelajaran. Yang C. Select mode, media dan material. Pada tahapan ini adalah memiliki metode, media, dan bahan ajar. Ada 3 tahapan penting untuk huruf S kedua dan Azure ini. Ketiganya adalah 1. Menentukan metode yang tepat untuk kegiatan belajar tertentu. Kemudian, yang kedua, memilih format media yang disesuaikan dengan metode yang diterapkan. Yang ketiga, memilih, merancang, memodifikasi, atau memproduksi bahan ajar. Baik media maupun metode, tidak ada yang lebih baik atau terbaik di antaranya. Media dan metode ditentukan karena keduanya cocok, tepat, dan sesuai untuk suatu proses belajar. Yang D. Utilitas media dan material. Pemanfaatan media dan bahan ajar pada model Azure ini ditunjukkan kepada Widyaswara dan peserta belajar dengan mengajukan rumus 5P untuk pemanfaatan media dan material pembelajaran ini. Yang pertama, preview de material, kajian bahan ajar. Yang kedua, prepare de material, siapkan bahan ajar. Yang ketiga, prepare environment, siapkan lingkungan. Yang keempat, prepare the learner, siapkan peserta didik. Yang kelima, provide the learning experience, tentukan pengalaman belajar. Yang
Yang E, require learner partisipan. Mengembangkan peran peserta belajar. Tujuan utama pembelajaran adalah agar peserta belajar oleh karena itu melibatkan peserta untuk belajar adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh Widyaswara dalam proses pembelajaran. Yang F, evaluate, evaluate dan revise. Salah satu tujuan penilaian adalah mengukur tingkat pemahaman atas materi yang baru saja diberikan. Dalam hal ini, penilaian bukan untuk menentukan tingkat kepintaran seorang pelajar, namun cenderung untuk memberikan masukan kepada mereka. Demikian juga evaluasi berguna untuk melakukan penilaian apakah seluruh proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau ada proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan dan revisi untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Bas yang telah menyampaikan materi mengenai merancang media pembelajaran dengan menggunakan model Indonesia. Baik, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu mengenai apa itu model pemilihan media Anderson dan cara memilih media pembelajaran dengan model Anderson yang akan disampaikan oleh Syahda Humaira. Pada Syahda, silakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai model pemilihan media Anderson atau Anderson Media Selection Model. Nah, model ini merupakan sebuah model kerangka kerja yang digunakan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran untuk membantu pendidik memilih media yang paling tepat untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Model ini dikembangkan oleh Dr. Walter Anderson pada tahun 1971 dan mengalami berbagai modifikasi sejak saat itu. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa berbagai jenis media memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat lebih efektif dalam mengkomunikasikan informasi tertentu kepada audiens yang berbeda pula. Model ini mengidentifikasi berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih media, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi pembelajaran, serta karakteristik media itu sendiri. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam model pemilihan media Anderson, seperti yang pertama tujuan pembelajaran. Pada hal ini, pertimbangkan apa yang ingin dicapai dengan pembelajaran tersebut. Apakah tujuannya adalah untuk memberikan informasi, mengajarkan keterampilan, atau mengubah sikap dan perilaku siswa. Selanjutnya itu ada karakteristik siswa. Pada hal ini, pemahaman tentang siapa yang menjadi audiensnya sangat penting. Apakah siswa memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, atau kebutuhan khusus lainnya. Selanjutnya itu materi pembelajaran, yaitu jenis informasi atau materi yang akan disampaikan juga harus dipertimbangkan. Apakah materinya bersifat konseptual, fakta, atau keterampilan praktis. Selanjutnya yaitu ada karakteristik media. Setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pertimbangkan apakah media tersebut cocok untuk menyampaikan informasi tertentu, seperti buku, video, presentasi, atau media interaktif. Yang terakhir ada konteks pembelajaran, yaitu lingkungan di mana pembelajaran akan berlangsung juga. Hal ini juga dapat mempengaruhi dalam pemilihan media. Apakah pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka atau secara online, dalam kelas atau di luar kelas. Nah, dari mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pendidik dapat memilih media yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik oleh siswa. Selanjutnya yaitu ada cara memilih media pembelajaran dalam model Anderson. Yang pertama, model Anderson ini salah satu model yang digunakan dalam pemilihan media pembelajaran. Langkah-langkah yang digunakan dalam memilih media pembelajaran dengan menggunakan model Anderson. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Apakah tujuan tersebut terkait dengan pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, atau sikap atau afektif. Yang kedua, pilih domain taksonomi Anderson. Model Anderson terdiri dari 3 domain taksonomi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pilih domain yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran Anda. Yang ketiga, tentukan level kognitif atau afektif atau psikomotor. Dalam setiap domain ada tingkat atau level yang menggambarkan tingkat kompleksitas atau pemahaman siswa. Pilih level yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Anda. Yang keempat, yaitu pilih media pembelajaran. Pertimbangkan jenis media pembelajaran yang sesuai dengan domain dan tingkat yang Anda pilih. Media pembelajaran bisa berupa buku teks, video presentasi, permainan, interaktif, dan lain-lain. Yang kelima, pertimbangkan karakteristik siswa. Pikirkan tentang karakteristik siswa yang mengikuti pembelajaran, seperti usia, tingkat pengetahuan sebelumnya, minat, dan gaya belajar. Pilih media yang sesuai dengan profil siswa tersebut. Yang keenam, evaluasi efektivitas media. Pertimbangkan seberapa efektif media tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Apakah media tersebut dapat memfasilitasi pemahaman siswa dan mencapai tingkat kognitif, afektif, atau psikomotor yang diinginkan. Yang ketujuh, uji coba dan koreksi. Sebelum mengimplementasikan media secara luas, uji coba media tersebut dengan sejumlah siswa dan evaluasi hasilnya. Jika diperlukan, lakukan koreksi atau perbaikan pada media pembelajaran. Yang kedelapan, implementasikan media pembelajaran. Setelah media pembelajaran terbukti efektif, implementasikan media tersebut dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, monitor dan evaluasi. Selama dan setelah implementasi, terus monitor dan evaluasi penggunaan media pembelajaran untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Yang terakhir yaitu adaptasi dan revisi. Jika ditemukan perubahan dalam tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, atau efektivitas media, lakukan adaptasi dan revisi sesuai kebutuhan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syada telah menyampaikan materinya. Selanjutnya itu materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Triwijayanti, yaitu mengenai komponen yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran dengan model Anderson Important Point. Pada Triwijayanti, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran dengan model Anderson. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa model Anderson itu merupakan salah satu model yang digunakan untuk memilih media pembelajaran. Yang mana dalam memilih media pembelajaran ini ada komponen-komponen yang perlu diperhatikan. Di sini ada 12 komponen yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran dengan model Anderson. Yang mana yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Pertama-tama yang perlu dilakukan dalam memilih media pembelajaran yaitu kita harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apakah tujuan tersebut adalah pemahaman konsep, pengembangan keterampilan praktis, ataupun tujuan pembelajaran lainnya. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu karakter siswa. Yang mana kita perlu mempertimbangkan karakter siswa seperti usia, tingkat pengetahuan, minat, kemampuan, dan gaya belajar. Media pembelajaran itu harus sesuai dengan karakteristik siswa yang akan menggunakan media pembelajaran tersebut. Komponen yang selanjutnya itu ada materi pembelajaran, yang mana analisis dari materi pembelajaran yang akan disampaikan itu perlu dilakukan. Apakah materi tersebut lebih cocok untuk disadio, audio, atau kombinasi dari berbagai media. Komponen yang selanjutnya yaitu ada konteks pembelajaran. Kita perlu memperhatikan konteks pembelajaran seperti lingkungan fisik, ketersediaan perangkat, dan dukungan teknologi yang ada. Yang mana hal ini akan mempengaruhi jenis media yang dapat digunakan. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu ada gaya pengajaran.
kita harus mempertimbangkan gaya pengajaran instruktur atau dari guru tersebut. Apakah mereka lebih suka mengajar dengan menggunakan media tertentu atau memiliki pengalaman dalam penggunaan media tertentu. Komponen yang selanjutnya yaitu ada ketersediaan sumber daya. Dalam pemilihan media pembelajaran, kita perlu meninjau ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menggunakan media pembelajaran yang dipilih seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan anggaran yang tersedia. Selanjutnya, komponen yang berikutnya yaitu interaktif atau tidak interaktif. Kita perlu menentukan apakah media pembelajaran itu akan bersifat interaktif atau tidak. Media interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memungkinkan pembelajaran yang lebih aktif. Komponen yang selanjutnya yaitu ada efektivitas media, yang mana pertimbangkan bukti empiris atau riset yang mendukung efektivitas media pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan pembelajaran. Komponen selanjutnya yaitu fleksibilitas, yang mana kita perlu melihat seberapa fleksibel media pembelajaran dalam mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan siswa. Komponen yang selanjutnya yaitu evaluasi dan pemantauan. Dalam pemilihan media pembelajaran, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana kita akan mengevaluasi dan memantau kemajuan siswa menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Kemudian komponen yang selanjutnya, keselamatan dan etika. Kita harus memastikan media pembelajaran yang dipilih itu sesuai dengan standar keselamatan dan etika, terutama jika kita melibatkan teknologi dan internet. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada kepuasan pengguna, yang mana kita perlu memperhatikan kepuasan pengguna media pembelajaran baik dari perspektif siswa maupun pengajar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada JMT yang telah menyampaikan materinya. Dimana tadi mengenai itu komponen yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran dalam model Anderson. Baik, untuk kesimpulannya itu, yang pertama, keterbatasan media pembelajaran menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi upaya pengembangan media pembelajaran. Yang kedua yaitu media pembelajaran yang dikembangkan mendorong dalam menciptakan interaksi, komunikasi, dan partisipasi siswa sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga yaitu tujuan pengembangan media pembelajaran adalah untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi media pembelajaran. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.